malam hari ini. Kami ingin menyembah-Mu, kami ingin meninggikan-Mu Tuhan lebih lagi. Kami percaya Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau ada Tuhan, di mana kami berada hari ini, malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbanan-Mu aku diselamatkan. Bukan dengan
menebusku dengan harga tertinggi, dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi, dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, Bapa, Kau Rajaku. Kau Rajaku, Tuhan Yesusku. Ku sembah Kau Tuhan. Kau kebenaranku. Kau yang jadikanku pemenang. Kau yang selalu ada bersamaku. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Semua yang baik berasal dari-Mu, Tuhan. Terima kasihku, ucapan syukurku hanya kepadamu, Tuhan. Awalah yang hidup, tiada yang seperti-Mu, Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selamanya, Kau tetap sama, Kau tetap sama. Haleluya, ku memuji-Mu, Tuhan. Tinggikan Engkau, Tuhan. Haleluya. Hosana bagi anak domba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kebaikan-Mu, Tuhan. Semua karena Engkau, Tuhan. Kami ada hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah dalam waktu yang singkat ini kami boleh terfokus hanya kepadamu, terfokus kepada firman-Mu, Tuhan. Kami mau duduk diam dan mendengarkan setiap perkataan-Mu, Tuhan, setiap firman-Mu, Tuhan. Biar itu semua boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami, dan kami mampu untuk melakukannya. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu, Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, Tuhan, sehingga setiap apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini adalah perkataan-Mu sendiri, adalah isi hati-Mu sendiri yang ingin Kau sampaikan, Tuhan, kepada umat-Mu, Tuhan, yang mendengarkan dari tempat mereka masing-masing, Bapa. Meskipun hamba-Mu ini terbatas untuk berkata-kata, tapi Roh Kudus Engkau tidak terbatas. Bahkan dalam perkataan yang mungkin susah untuk dimengerti, Engkau yang memberikan pengertian, Roh Kudus, pada hati kami masing-masing,
pada pikiran kami masing-masing ketika kami mendengarkan firman pada malam hari ini. Berfirmanlah Bapa di surga, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa di dalam ibadah tengah minggu atau Kingdom Devotion pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, bulan ini kita belajar tentang compassion for the lost atau belas kasihan untuk yang terhilang. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang our response atau bagaimana tanggung jawab kita, bagaimana respon kita terhadap perintah atau amanat yang Tuhan berikan bagi setiap kita, yaitu berbelas kasihan untuk orang-orang yang terhilang. Bagaimana kita sudah belajar di dalam minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat tentang apa itu belas kasihan untuk orang-orang yang terhilang, saudara. Di dalam Matius 9 ayat 36 mengatakan bahwa melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, saudara terkasih, di dalam Roma 10 ayat ke-14 sampai yang ke-15 mengatakan begini, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, pergi dan memberitakan itu mengangkat peran yang sangat krusial untuk setiap orang yang percaya untuk menjalankan sebuah misi agung dari Allah yang agung, saudara. Ayat kuncinya itu ada di dalam Roma 10 tadi yang kita baca. Bagaimana ini menekankan rantai logis tentang penyelamatan. Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak sadarkah kita bahwa sebenarnya di sekeliling kita, di sekitar kita, itu banyak orang yang mungkin belum mendengar tentang Kristus. Mereka belum mengenal, mereka belum pernah mendengar kabar tentang Tuhan. Bagaimana mereka bisa percaya kepada Tuhan jika mereka belum pernah mendengar kabar tentang Tuhan? Oleh sebab itu, saudara dan saya dipanggil sebagai warga kerajaan Allah. Kitalah yang mengisi mata rantai yang hilang ini untuk menghubungkan kasih Allah dengan yang terhilang. Itu adalah tanggung jawab kita, saudara. Untuk menghubungkan kasih Allah dengan orang-orang yang terhilang ini, kita menjadi mata rantai yang seharusnya bisa menghubungkan kasih Allah dengan orang-orang lain itu, saudara. Orang-orang yang terhilang itu. Puncak compassion adalah membawa seseorang kepada Kristus. Puncak dari sebuah compassion itu adalah membawa orang mengenal kepada Kristus, membawa orang untuk mengerti dan mengalami Kristus di dalam hidupnya. Belas kasihan yang berhenti pada tindakan sosial itu belum lengkap, saudara. Tetapi belas kasihan sejati itu mengantar pada keselamatan kekal. Jadi belas kasihan kita itu jangan hanya sebagai perasaan saja, berhenti di dalam perasaan, tetapi kita harus melakukan dengan tindakan yang nyata, dengan kasih yang sejati yang Tuhan berikan di dalam diri kita untuk membawa orang mengenal siapa pribadi Kristus, membawa orang yang belum diselamatkan itu agar mereka dapat menerima keselamatan, saudara. Nah, lalu kenapa Tuhan mengutus kita? Kenapa Tuhan memberikan amanat agung itu bagi setiap kita? Karena, saudara, karena jiwa yang terhilang itu mereka tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, saudara. Betapa kasihannya mereka yang belum diselamatkan, mereka gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana di dalam Roma 10 tadi dikatakan, bagaimana mereka bisa mengenal tentang Tuhan jika tidak ada orang yang memperkenalkan Kristus kepada mereka? Bagaimana dia bisa mendengar kabar tentang keselamatan sedangkan tidak ada orang yang memberitakan kabar itu kepada mereka? Saudara, mereka tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri.
Tanpa Injil, tanpa pribadi Kristus, manusia tetap hilang, saudara. Tuhan memilih gereja, Tuhan memilih saudara dan saya sebagai gerejanya. Tuhan memilih eklesia, itu pembawa kabar baik, bukan malaikat. Bukan hanya sekedar organisasi sosial, tetapi gereja, eklesia, kita yang telah dipanggil, kita yang telah diselamatkan, saudara. Kitalah mulut, kitalah tangan, kitalah kaki Kristus, kitalah hati Kristus, kitalah kasih Kristus yang seharusnya kita salurkan kepada orang-orang yang belum mengenal, belum mengerti, belum percaya, belum mengalami pribadi Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih, tanggung jawab ini itu muncul bukan karena tekanan organisasi gereja, bukan karena hanya secara formalitas saja, bukan karena hanya tugas gereja saja, tetapi kita harus memaknai bahwa alasannya adalah kebutuhan mendesak dari dunia. Kenapa, saudara? Kenapa kebutuhan mendesak? Bapak Ibu Saudara terkasih, dunia ini sedang hancur, sedang hanyut dengan segala hal yang membinasakan mereka. Dunia ini semakin hari semakin tidak baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara. Jadi hal-hal inilah yang mendesak kita seharusnya, dan karena kasih Tuhan itu yang menggebu-gebu, yang berkobar-kobar untuk menyelamatkan orang yang terhilang, untuk menemukan mereka yang terhilang, itulah yang seharusnya menjadi beban bagi kita semua. Bukan hanya beban, tetapi menjadi responsibility, menjadi tanggung jawab bagi kita anak-anak Tuhan, saudara. Agar kesempurnaan rencana Allah itu terjadi, yaitu banyak yang diselamatkan. Rencana Allah dari semula, yang keinginan Allah adalah bisa bersama-sama dengan manusia ciptaannya, tanpa ada yang hilang, tanpa ada yang tertinggal, saudara. Dan juga ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi bukan hanya alasan tekanan dari organisasi gereja, tetapi juga karena ketaatan kita kepada mandat dan amanat agung dari Tuhan. Roma 10 ayat 14 yang kita bahas tadi, itu menunjukkan bahwa keselamatan itu bergantung pada kabar yang disampaikan. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari buka percakapan tentang kabar yang menyelamatkan. Mungkin kalau kita tidak berani untuk menginjili dengan ayat-ayat firman, ayo kita lakukan dengan tindakan nyata dari hidup kita, bahwa kita tidak pernah membeda-bedakan orang, bahwa kita tidak pernah menganggap manusia itu tidak berharga, bahwa kita tidak pernah hidup bergantung dan hidup penuh, hidup suka di dalam dosa. Dengan tidak seperti itu, saudara. Tetapi ayo kita memberitakan kabar keselamatan itu. Allah telah memilih cara ini, yaitu melalui pemberitaan. Bapak Ibu Saudara, melalui pemberitaan mungkin kesaksian kita, tindakan nyata kita. Perlu dipahami bahwa kita ini adalah utusan Tuhan. Kalau bukan kita, siapa lagi, saudara? Kalau bukan kita, kalau bukan saudara dan saya, siapa yang dapat menyelamatkan yang terhilang? Oke, memang Tuhan mampu menyelamatkan, yes, Tuhan mampu. Tetapi manusia adalah partnernya Kristus. Kita adalah teman sekerja, rekan sekerja Allah. Jadi bukan hanya Tuhan yang bekerja, tetapi Tuhan memilih manusia untuk bekerja bersama-sama dengan Dia, saudara. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 sangat jelas mengatakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan kalimat pergilah ini, saudara. Pergilah itu bukan hanya sekedar saran, ayo silahkan kamu pergi. Itu bukan hanya sekedar saran, saudara. Kalimat pergilah itu adalah sebuah perintah yang sangat Tuhan inginkan bagi setiap kita, yang sangat Tuhan ingin kita lakukan, yaitu kita pergi dan menjadikan orang-orang yang terhilang itu menemukan kembali pribadi Kristus, saudara. Mereka dapat mengalami pribadi Kristus yang sangat luar biasa itu di dalam hidupnya. Tanggung jawab kita adalah merespon pengutusan Tuhan dengan bergerak dan bertindak.
Jadi kalau Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini mendengarkan renungan ini, mari kita mengambil komitmen bahwa kita akan bergerak dan kita akan bertindak untuk memberitakan tentang kabar keselamatan itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah takut dan pernah gentar, karena Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang pasti akan memperlengkapi saudara dengan hal-hal yang mungkin kita tidak ketahui. Tuhan mampu lakukan itu di dalam hidup kita. Percayalah, ketika kita mau diutus oleh Tuhan, ketika kita mau bergerak dan bertindak, di situ kuasa Tuhan akan bekerja, mendampingi kita, memimpin kita, dan membawa kita kepada keberhasilan demi keberhasilan. Kita doakan orang yang mau kita selamatkan, saudara. Dan kita percaya bahwa melalui kehidupan kita, orang dapat melihat Kristus di dalam hidup kita. Jangan sampai kita bergerak, kita bertindak, tetapi hidup kita tidak menjadi contoh. Jangan sampai kita bertindak, kita bergerak, tetapi hidup kita menjadi batu sandungan untuk orang lain. Jangan sampai kita bergerak dan bertindak memberitakan kabar keselamatan ini, tetapi kehidupan kita tidak menjadi berkat untuk orang lain. Ayo Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memahami, kita harus mengerti tentang hal ini. Oleh sebab itu, kita harus menerima amanat dan panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Pada malam hari ini mungkin renungan ini cukup singkat ya saudara, tetapi saya percaya ini cukup menyadarkan kita bahwa kita adalah umat-umat pilihan, imamat yang rajani, yang dipersiapkan oleh Tuhan, sebagaimana kita telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju ke terangnya yang ajaib. Begitupun hidup kita harus membawa orang dari kegelapan menuju kepada terang Kristus yang sangat ajaib, sehingga bukan hanya kita saja yang mengalami Tuhan, tetapi orang lain juga mengalami Tuhan. Amin, saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Mungkin kebenaran firman-Mu ini sangat singkat pada malam hari ini, tetapi cukup mengingatkan bagi kami bahwa kami adalah orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan pilih. Bahkan Tuhan telah persiapkan dan Tuhan panggil untuk memberitakan keselamatan Tuhan untuk orang-orang yang terhilang, agar mereka kembali lagi kepadamu ya Bapa. Kami tahu mungkin banyak kesulitan yang akan kami hadapi, banyak halangan ataupun masalah yang ada di depan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau memperlengkapi kami dengan banyak hal Tuhan. Engkau memperlengkapi kami dengan kemampuan berkata-kata. Engkau memperlengkapi kami dengan karunia, dengan anugerah, dengan kuasa-Mu Tuhan, dan juga mujizat-mujizat-Mu. Tuhan, Kau menyertai setiap kami dalam pelayanan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang indah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak memakai yang mampu, tetapi Engkau memakai yang mau, dan Engkau memperlengkapi yang mau Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini kami mau untuk menerima amanat itu Tuhan, dan kami mau bahwa kami akan bertindak, kami akan pergi, kami akan bergerak, kami akan bertindak ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, yang mengalami masalah persoalan Tuhan Kaulah satu-satunya jawaban dalam hidup mereka. Yang mengalami kelelahan fisik ataupun kelelahan rohani, kelelahan iman mereka, Tuhan Kau bangkitkan semangat mereka lagi di dalam melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam segala hal yang terjadi di dalam hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya, biarlah bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu ya Bapa yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang ada di dalam surga. Nama-Mu sangat kudus, sangat berkuasa, dan sangat ajaib dalam hidup kami. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya penolong dan juru selamat dalam hidup kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin.